Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Pelatih Manchester United Erik ten Hag mengaku tidak peduli dengan misi balas dendam yang diusung oleh Crystal Palace. Manchester United dan Crystal Palace akan kembali bentrok. Setan Merah menjamu Crystal Palace pada pekan ke-7 Liga Inggris 2023-2024. Duel tersebut bakal digelar di Old Trafford, Sabtu 30 September 2023 petang waktu setempat atau pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, kedua tim lebih dulu bentrok di putaran ketiga Piala Liga Inggris pada pertengahan pekan ini. Dalam laga tersebut, Man United berhasil menyingkirkan Crystal Palace dengan skor 3-0. Ketiga gol MU tercatat atas nama Alejandro Garnacho, Casemiro, dan Anthony Martial. Hasil itu menyebabkan aroma balas dendam dari kubu The Eagles mulai tercium tajam menjelang laga akhir pekan nanti. Ten Hag mengaku sudah mengetahui akan hal tersebut. Namun juru taktik asal Belanda itu tidak peduli dengan misi balas dendam yang diusung lawannya itu. Dia hanya fokus untuk memetik kemenangan pada laga nanti. Menghadapi Crystal Palace, Manchester United membawa modal kemenangan 2 laga beruntun. Selain menang atas Crystal Palace di Piala Liga Inggris, Man United juga berhasil memetik 3 poin di rumah Burnley dalam lanjutan Premier League. Hal itu diyakini bakal meningkatkan kepercayaan diri Manchester United untuk kembali meraih kemenangan. Harry Maguire tengah mengalami periode yang sulit di Manchester United. Bek asal Inggris itu bisa meninggalkan Setan Merah pada bursa transfer Januari nanti. Maguire sempat menjadi andalan di jantung pertahanan MU pada era Ole Gunnar Solskjaer, namun Maguire tidak mampu mempertahankan level permainannya secara konsisten. Pada akhirnya Maguire tersingkir ke bangku cadangan setelah kedatangan Erik ten Hag. Bek berusia 30 tahun tersebut tidak banyak bermain di bawah asuhan manajer asal Belanda tersebut. Maguire sudah tidak lagi masuk ke dalam skema permainan ten Hag. Dia dilaporkan akan dilepas oleh Setan Merah karena kurang memberikan kontribusi. Berikut ini 5 klub yang bisa menjadi tujuan Harry Maguire apabila meninggalkan Manchester United. Manchester United mengizinkan Anthony untuk kembali ke skuad, akan tetapi penyelidikan mengenai kasus yang menimpanya tetap dilangsungkan. Pada hari Jumat 29 September 2023 malam waktu Indonesia Barat, MU mengumumkan bahwa Anthony masuk seleksi pemain. Namun mantan Ajax itu belum akan mengikuti sesi latihan. Anthony juga tidak akan masuk daftar susunan pemain saat MU menjamu Crystal Palace di Old Trafford akhir pekan ini. Meski telah kembali ke sesi latihan, Anthony akan tetap menjalani pemeriksaan kepolisian. Lebih lanjut, MU tetap menegaskan sikap klub terhadap kekerasan dan pelecehan. Liverpool dan Manchester United dikabarkan berebut winger Juventus Federico Chiesa demi mendapatkan tanda tangan striker 25 tahun asal Italia itu. Apakah Mohamed Salah dan Jadon Sancho bakal dibuang oleh klubnya masing-masing? Federico Chiesa sejatinya masih terikat kontrak dengan Bianconeri yang akan habis pada akhir Juni 2025. Mantan bomber Fiorentina itu tampil cukup impresif bersama Juventus dengan mencetak 4 gol dalam 6 penampilan di Liga Italia 2023-2024.
Tidak heran Federico Chiesa banyak dilirik sejumlah tim top dunia termasuk Liverpool dan Manchester United. Bagi Liverpool, mereka mengincar pemain 25 tahun tersebut sebagai antisipasi jika Mohamed Salah hengkang dari Anfield. Selama beberapa pekan terakhir di jendela transfer musim panas 2023, Mohamed Salah menjadi perhatian utama klub raksasa Liga Arab Saudi, Al Ittihad. Namun Liverpool tetap bersikukuh mereka tidak akan menjual Mohamed Salah dengan harga berapapun. Akan tetapi Al Ittihad dilaporkan akan menghidupkan kembali minat mereka kepada Mohamed Salah di jendela transfer musim panas mendatang. Sebagai antisipasi kehilangan pemain bintangnya, Liverpool sedang menyusun daftar pemain untuk menggantikan Mohamed Salah. Adalah Federico Chiesa yang menjadi salah satu dari sekian banyak pemain yang dikaitkan dengan Liverpool. The Reds sendiri menyetujui investasi baru sebesar 164 juta pound sterling dari perusahaan investasi olahraga global Dynasty Equity, meski anggaran transfer Jurgen Klopp akan tetap sama. Di sisi lain, Federico Chiesa juga dikabarkan masuk dalam radar Manchester United. Menurut media Italia Calcio Mercato, Manchester United telah membidik Federico Chiesa sebagai pengganti Sancho. Hal itu setelah Sancho menghadapi masa depan yang tidak pasti di setan merah usai pertengkaran dengan Erik ten Hag. Dua klub Premier League Manchester United dan Chelsea dikabarkan tengah memantau situasi Victor Osimhen di Napoli. Victor Osimhen tersinggung dengan video-video dirinya di media sosial. Agennya lantas mengancam akan menempuh jalur hukum dan menuntut Napoli. Dari situ kemudian muncullah spekulasi soal masa depan Osimhen. Ia disebut bisa saja cabut dari Napoli pada Januari 2024 nanti. Dan tentu saja spekulasi lainnya kemudian bermunculan. Kini kabarnya situasi Osimhen sedang dipantau oleh dua Premier League, Manchester United dan Chelsea. Kabar ini dilansir oleh The Sun. Media itu menambahkan, Paris Saint-Germain juga ikut mengamati situasi pemain Nigeria tersebut. Sebelumnya sudah ada klub lain yang juga mengintai Osimhen. Klub tersebut adalah Real Madrid. Pihak Napoli sendiri sebelumnya sudah angkat bicara soal video kontroversial tersebut. Mereka menegaskan tidak punya niatan sama sekali untuk membuat Victor Osimhen tersinggung. Legenda Manchester United Gary Neville mengklaim kegagalan Cristiano Ronaldo dalam periode kedua di Man United karena tidak bisa beradaptasi. Kepulangan Ronaldo ke MU menjadi bencana seusai terlibat perselisihan dengan pelatih setan merah Erik ten Hag. Saat itu Ronaldo melakukan wawancara kontroversial dengan jurnalis asal Inggris Piers Morgan. Dalam wawancara dengan Piers Morgan, Ronaldo menyinggung banyak pihak termasuk Erik ten Hag. Ronaldo bahkan secara terang-terangan menyebut Ten Hag tidak memiliki rasa hormat kepadanya saat di MU. Permasalahan dengan Erik ten Hag serta klub berbuntut panjang. Pasalnya Ronaldo harus menerima kenyataan diputus kontraknya di MU. Gary Neville lalu kembali menyinggung soal periode kedua Cristiano Ronaldo di Manchester United. Ia tidak menyangkal bahwa Ronaldo sejatinya memiliki performa cemerlang bersama MU untuk urusan mencetak gol. Gary Neville pun menilai Ronaldo telah bersikap salah di Man United karena tidak mampu menyesuaikan diri sebagai pemimpin di ruang ganti tim. Menurut Gary Neville, Ronaldo seharusnya dapat mencari pendekatan yang lebih baik kepada para pemain Manchester United yang membutuhkan bimbingan. Mantan pemain timnas Inggris itu mengungkapkan bahwa Cristiano Ronaldo malah memperlihatkan rasa frustasi dan kemarahan kepada skuad Manchester United. Gary Neville menjelaskan sikap Ronaldo tersebut justru menciptakan ketegangan di antara para pemain-pemain MU. Manchester United kini turut kehilangan banyak pemain karena cedera. Erik ten Hag pun menyuarakan kritiknya terhadap jadwal sepak bola yang semakin tidak terkendali. Apa yang terjadi di Manchester United ini juga dialami oleh klub-klub lainnya. Data Premier Injuries mengungkap ada total 112 pemain yang cedera dari 20 klub Premier League. Kita sebelumnya punya Piala Dunia di tengah musim. Kita menjalani musim yang lebih panjang. Kami juga harus memainkan musim yang lebih panjang dengan Piala FA, lalu laga-laga Nation League. Jedanya jadi lebih pendek, ujar manajer MU Erik ten Hag. Jadwalnya terus mengembang. Beban para pemain terlalu besar, sangat overload. Banyak kolega saya menyoroti itu dan saya juga. Tapi ini terus berjalan, kita terus menambah jadwalnya.
Para pemain tidak tahan lagi dengan beban berlebihan ini dan saya rasa itulah yang Anda lihat pada skuad ini sekarang, tambahnya. Manchester United harus siap menghadapi masa-masa sulit dalam beberapa pekan ke depan. Bahkan bisa sampai hitungan bulan pasalnya ada terlalu banyak pemain inti MU yang dihantam cedera. Jumat 29 September 2023, MU mengumumkan cedera Lisandro Martinez. Bek Argentina itu mengalami cedera kambuh yang mungkin memaksanya menepi cukup lama, bisa 2-3 bulan ke depan. Kabar cedera Lisandro menambah daftar panjang pemain cedera MU awal musim ini. Sebelumnya Setan Merah harus kehilangan Sergio Reguilon, Luke Shaw, Tyrell Malacia, Aaron Wan-Bissaka, Kobbie Mainoo, dan Amad Diallo. Daftar panjang cedera itu tentu bakal banyak jadi masalah untuk Erik ten Hag meramu taktik dan formasi. Apalagi MU harus bersiap menghadapi jadwal padat di akhir tahun 2023. Badai cedera ini tentu jadi masalah besar untuk MU, khususnya karena mereka masih bermain di 4 kompetisi. Ten Hag pun menyayangkan situasi yang sekarang. Meski begitu, sebenarnya Ten Hag dan tim pelatih MU sudah mengantisipasi kemungkinan masalah cedera musim ini. Karena itulah, mereka merekrut cukup banyak pemain di bursa transfer lalu. Erik ten Hag pun terdengar pasrah membicarakan badai cedera MU yang sekarang. Sudah banyak tim yang mengalami masalah serupa, MU bukan yang pertama. Mereka kesulitan karena jadwal yang terlalu padat.